aku pernah ketemu salah satu dosen yang agak jarang banget masuk. Sekali masuk dia tuh protes tugasnya kita. Kenapa tugas kamu bentuknya seperti ini? Ini nggak sesuai. Harusnya kamu ngedesain tuh bukan kayak gini. Nanti kayak Bu, assalamualaikum punten, minal aizin wal faizin. Ente nggak pernah masuk, nggak pernah ngasih materi, tiba-tiba komen soal tugas. Apa ini? Indonesia mencari bakat. Sebelum kalian menonton video ini, kalian jangan lupa pencet tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, aku hitung dari sekarang. 3, 2, 1. Thank you guys. Selamat menonton. Tapi kalau ngomongin soal dunia perkuliahan tuh ya, kalau ngomongin dunia perkuliahan, seiring berjalannya waktu, semakin kita dewasa, kita akan semakin ngerti bahwa posisi berteman dengan cara yang baik itu seperti apa. Pokoknya SMA itu memang sangat jauh berbeda dengan dunia perkuliahan. Beda banget. Kalau dulu kan kita SMA penuh dengan persaingan ya, kira-kira siapa yang dapat peringkat 1 dan 3. Saat dunia kuliah, kamu bisa dapat IPK 4.0 tuh bersamaan satu kelas. Jadi kalau bisa berkolaborasi, kenapa harus berkompetisi? Iya, makanya gitu loh. Jadi kayak kurang-kurangin di jauh-jauh kompetitifnya kita. Iya, karena udah beda gitu loh. SMA itu memang kalian kita dituntut untuk ya juara gimana ya? Juara 1, 2, 3 kita dikasih peringkat setiap semesternya. Tapi kalau di bangku kuliah itu beda. Jadi kayak kalian mau dapat nilai tinggi sekalipun itu nggak bakalan menjamin kalian lulus tepat waktu gitu loh. Itu nggak menjamin. Semua itu serba proses. Pokoknya nanti kalau selama kuliah kalian bakalan ngerti mana teman yang bakalan bertahan, mana yang bakalan ninggalin, dan semua itu serba proses. Ada teman nanti kalau di semester akhir kayak kita bakalan ngerasain ada teman yang udah lulus duluan. Ada yang sementara masih nyusun skripsi, ada yang masih mengajukan judul. At least semuanya itu punya proses yang beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan bahwa kenapa sih lo lama kuliahnya daripada kita. Karena mungkin pertama ada kehalang biaya, ada kesibukan lain di luar itu, ada orang yang memang nggak cukup punya kapabilitas dalam mencari judul, ada juga yang memang terhalang oleh waktu. Ada juga memang dosen pembimbingnya agak ribet. Ada juga yang memang masih banyak mata kuliahnya. Kita nggak bisa menyalahkan orang itu hanya karena ada satu orang lulus lebih cepat. Lo bisa saja mengeneralisir semua orang kenapa nggak ngerasain demikian. Karena konsepnya semua orang itu punya prosesnya beda-beda. Karena walaupun kita sama-sama di pohon yang sama, buahnya itu bakal matang dengan cara yang berbeda. Kok emosi sih? Jadi pada intinya kalian nggak boleh kayak contohnya kayak gini, kok dia udah lulus kamu belum gitu loh. Karena orang punya proses yang berbeda-beda gitu loh. Kalian nggak bisa samain. Misalnya nih, aku sama Ardi sama-sama ya, bisa jadi yang tadinya Ardi nilainya bagus terus dari semester 1, IPK-nya 4,0, ya bisa jadi yang lulus duluan aku gitu loh. Ya, ini balik jalan ya. Ini cuma contoh doang. Kemarin kan teman kita juga kan mata kuliahnya banyak yang error tapi dia bisa gitu loh misalnya. Memang karena prosesnya berbeda. Makanya gitu loh, kita nggak boleh underestimate orang lain ya, karena memang prosesnya dulu pernah terlambat juga berarti dia gagal juga. Gitu. Dan perlu lagi diingat dulu waktu aku masih mahasiswa baru, kita mungkin punya vibes masih SMA ya. Karena ngerasa bahwa kita lebih komunikatif daripada mahasiswa lainnya, kita jadi ngerasa lebih mudah untuk berkomunikasi dengan dosen. Jadi setiap kali ada pertanyaan, siapa yang bertanya? Aku angkat tangan duluan tuh. Nama saya Diriasa Stambuk 020. Itu pertama-tama ya. Pertama-tama. Jadi berharap dapat nilai lebih tinggi. Dan itu tuh jauh lebih kompetitif. Pada akhirnya kita semua tuh bukan saling berkompetisi, tapi saling membantu satu sama lain gitu. Nanti kalian bakalan taunya tuh di akhir gitu loh, ternyata bangku kuliah itu yang kayak gini ya, bukan kayak gitu loh. Ya kalau bisa berkolaborasi ngapain harus saling kompetisi. Tapi Arya, ini aku pernah dapat di selama aku duduk di bangku kuliah ya, aku masih dapat kok lo Arya. Masih dapat yang kayak pelit sama tugas gitu loh. Padahal kan apa ya, kita ayo gitu loh, kita saling membantu karena memang di masa di bangku kuliah ini bukan. Aku kalau kerja kelompok yang misalkan ini teman aku ngerti, kita kan nggak bisa memilih kelompok kita seperti apa, karena biasanya dosen yang nentuin kan secara random. Aku secara nggak langsung tuh kadang nemu, ya aku nggak ngomong kapabilitasku lebih baik, tapi setidaknya dalam beberapa mata kuliah aku mungkin lebih unggul. Terus teman-teman aku yang lainnya itu memang nggak lebih unggul daripada aku. Nah, kemudian gimana cara tipsnya? Aku berusaha untuk membagi tugas-tugas tersebut ke dalam beberapa pemetaan. Kayak contohnya aku lebih ngebahas soal teori. Ntar teman aku yang lain bakalan ngetik dengan dasar-dasar kesimpulan atau ngetik dengan materi yang lain yang berkaitan agar tugas kita rampung. Ada kalanya kalian harus ngerti posisi kayak gitu. Tapi
ada juga beberapa teman kelompok yang kadang-kadang lo ngerjain sendiri deh, kamu yang bikin PPT-nya Arya. Ar tolong ya, kamu kan ngerti ya, kamu kan pintar nih, kamu kerjain ya. Kadang ada teman yang rada ngebangsat ya, mengcapekkan kita gitu kan. Jadi ya yang kalau kalian misalkan netizen di luar sana yang tipe kalau teman yang membangsat dan membangunkan, please banget untuk at least walaupun lo nggak pintar, lo berusaha untuk kooperatif, suportif, dan berusaha untuk nanya, kira-kira aku bisanya apa? Ada nggak yang bisa aku bantu? Gitu. Harus supaya semuanya dapat nilai A+. Gitu. Karena kalau satu orang yang melakukan kesalahan, biasanya tugas kelompok itu nggak diterima. Beda sama anak SMA, kayak aku nggak mau tulis nama kamu lah di makalah aku. Masih ada sampai satu ngelapor, Bu, si Adrian tidak mau ngerjain tugas aku, gitu. Tapi kan kalau masalah kuliah, dosen kayak gue mau udah amat sebagai dosen, gue kasih nilai. Gitu beda kan. di dunia sekolah sama di kampus itu bangku perkuliahan itu beda. Jadi kalau misalnya di sekolah dulu kita yang dikejar-kejar sama guru, tapi kalau di bangku kuliah kita yang harus kejar-kejar dosen, dan itu nanti bakal kalian rasain sendiri gimana ngumpulin tugas jam 10 tepat, nggak boleh lewat. Kalau lewat itu nggak bakalan diterima, padahal kalian udah kerjain sehari semalam dengan penuh tenaga, dengan begadang, tapi pada akhirnya gak diterima karena lambat semenit doang. Bukan semenit aja, 1 detik itu nggak bisa. Dan kadang aku pernah ketemu salah satu dosen yang agak jarang, dia jarang banget masuk. Sekali masuk dia tuh protes tugasnya kita. Kenapa tugas kamu bentuknya seperti ini? Ini nggak sesuai. Harusnya kamu ngedesain tuh bukan kayak gini. Nanti kayak, Bu, assalamualaikum punten, minal aizin wal faizin. Ente nggak pernah masuk, nggak pernah ngasih materi, tiba-tiba komen soal tugas. Apa ini? Indonesia mencari bakat? Apa ini, kayak otodidak? Oh iya, emangnya kita kan tujuannya kuliah untuk diajarin yang kalau yang nggak tahu ya menjadi tahu. Kalau misalnya kita udah tahu semuanya, ngapain kuliah gitu loh? Kira kita lomba kali ya. Ya itu makanya tapi sih kalau misalnya kita ngadapin dosen yang kayak gini, menurut aku sih kita sabarin aja ya, karena memang di dunia kuliah itu beda, di bangku kuliah itu beda. Dan ini agak nge-spill dosen yang aku sebut itu nanti bakalan jadi salah satu penguji aku proposal besok. Dia bakalan jadi penguji ya? Iya, dia bakalan jadi ketua penguji. Ya semoga dilancarin ya. Iya, please banget tolong. Banyak-banyak tahajud deh kan. Dan dia itu tuh emang nih ya, kadang kita ya dia sebagai, kalau kalian cita-cita pengen jadi dosen, please banget jadi dosen yang mengerti mahasiswa, jangan sampai gratifikasi. Sering banget kalau di bangku perkuliahan tuh ada dosen kayak, Nak, nanti kalau ke rumahnya ibu tolong beliin ini ya. Itu nggak boleh tau, itu bagian dari korupsi. Iya, makanya kemarin ini ya. Dan dosen yang aku sebut ini gituin. Wah, dia nyuruh beli apa gitu? Ya. Ada deh, nggak usah disebutin ya. Ya, kemarin juga dosen pembimbing temanku juga kayak gitu, jadi disuruh beliin sesuatu dan terus proposal ini baru bisa direvisi dan ditandatangan. Wow, itu kayak menurut aku apa ya? Agak gratifikasi nggak sih? Karena gini lo kan dosen nih. Iya, udah dibayar sama mahasiswa dan juga pemerintah. Iya. Dan yang berikutnya lagi adalah MT ini juga punya anak. Ya, ini notabene mahasiswa lah. Iya. Gimana posisinya kita mahasiswa yang belum bekerja dimintain suruh beli ABCD. Ya walaupun harganya nggak seberapa. Iya. Tapi kan setidaknya biarkanlah mahasiswa itu menumbuhkan inisiatifnya supaya tidak terkesan gratifikasi. Karena kalau aku melihat gratifikasi itu bisa dihukum 4 sampai 20 tahun penjara dan 20 sampai 200 jutaan gitu loh. Ini aku baru tahu ya. Yes, 200 juta sampai 2 miliar, lupa lah pokoknya ada segitu. Dan Kementerian Ristek juga mengatakan gratifikasi itu hukumnya haram, dan bagi siapapun haram. Dan sebagai siapapun yang melaporkan itu akan tersangkanya akan dijerat dengan pasal tertentu yang sudah tertera sesuai dengan gratifikasi pada umumnya. Ini juga pengetahuan baru ya. Iya, karena gimana pun kan sebagai mahasiswa kan kita pelajar, kita tidak boleh membayar sesuatu di luar dari uang UKT kita. Iya. Nggak ada dana tambahan. Nggak ada dana tambahan sebenarnya. Aduh, parah ya. Parah banget sih, tapi gimana ya kalau menurut aku, kalau misalnya gini ya, di bangku kuliah ini ya, di kampus ini kan nggak semua orang berada gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak ya ekonominya beda-beda gitu loh. Kalau misalnya dapat yang mungkin ekonominya bagus, ya disuruh beliin apa aja ya ayo gitu. Yang penting di ACC ini kan mahasiswa kan nggak semuanya yang orang kaya ya, orang yang punya materinya lebih gitu loh. Jadi menurut aku kayak aduh parah banget sih gitu kan. Parah banget sih. Dan
Dan hal-hal seperti ini bukan cuma terjadi di kampus kita, di beberapa kampus juga kerap kali terjadi sih sebenarnya. Kalau kita mau mengingatkan juga nggak enak. Ini semua harus timbul dari kesadaran diri sendiri, dan bagi kalian yang bercita menjadi dosen atau ketika dosen ini punya kaprodi atau pak dekan yang memang jabatannya lebih tinggi, tentu dosen tersebut akan merasa segan. Ya kalau kita yang ngomong, Bu, gak boleh begitu, itu gratifikasi. Kan kita bisa dikasih nilai D, makanya diancam dinilai gitu loh. Aku kadang-kadang serba salah. Contohnya pernah ya temanku waktu itu protes gitu loh, karena memang dosen ini memang apa yang kurang aktif di kelas, dan tiba-tiba kita dikasih tugasnya itu yang nauzumin zalik gitu loh. Ngerti gak sih, yang kayak sebelumnya dia nggak pernah kasih materi, tapi tiba-tiba kasih tugas yang kayak wow, kita sebelumnya belum pernah pelajari. Dan pada saat kita kerjain salah, dia ngomel seolah-olah kita kayak bodoh gitu loh. Bukan dosennya, maksudnya kita menganggap bahwasanya inti dari marahnya itu kan soalnya kita ini kayak nggak paham, bodoh gitu loh. Tapi kan apa gimana ya, aku kadang-kadang pada saat kita mau komplain lah, dianya ngancam dinilai gitu, nilai kita keluarnya E atau enggak D gitu loh. Wow, itu sih yang bikin aku kayak gini amat ya, kok malah bener nggak sih? Iya, emang kayak gitu, nggak tahu kenapa ancaman dari dosen itu memang benar-benar sebenarnya itu kedengar. Makanya aku cari salah satu, ini aku tadi aku masih cari ada salah satu dokumen dari fakultasnya kita bahwa bentuk gratifikasi meminta kepada sesuatu kepada mahasiswa di luar dari biaya di luar dari seminar proposal, di luar dari seminar proposal dan sebagainya, itu tidak boleh dikenakan biaya tambahan kecuali wisuda, KKN, dan pembayaran UKT gitu. Dan itu sebenarnya sangat-sangat tidak diperbolehkan buat teman-teman yang di rumah ya. Jadi pemirsa sahabat dahsyat ya. RCTI dong, udah bungkus acaranya. Nggak boleh lagi di itu guys. Wow, ini ada gambar dari BMKG ya, kemarin gempa lagi ya. Ini hasil gempanya deh. Siapa sih? Iklan guys. Kita mau bahas apa lagi ya? Kamu pengen ada yang mau di ini nggak? Mau di sharing lagi? Aku sih sebenarnya ya. Gimana nangisnya? Nggak ada sih buat kalian. Ngomong kameramen kita udah ninggalin kita. Iya, tidak bertanggung jawab. Dia kayaknya panjat tebing di sana. Iya, dia nggak bertanggung jawab. Jadi kan kita tuh temannya di outdoor. Kita lagi ada di Prancis. Di Prancis. Jadi gini ya, mungkin kita bahas ini ya. Ini nanti bakalan aku jadiin part 2. Ngadepin ini kan apa ya? Dosen ini punya karakter yang beda-beda ya. Benar banget. Untuk ini kita sharing-sharing aja ya. Benar. Apa yang kita dapatkan selama kurang lebih 4 tahun ini. Udah 4 tahun ya kita? 4 tahun ya? Iya udah 4 tahun. Tuh guys. Apaan sih? Kan? Surat edaran ya? Iya, jadi dari kampus kita udah Parsa Dulaku, dekannya kita sudah membagikan surat edaran bahwa tidak boleh dilakukan pemungutan liar dan seminar proposal, hasil dan juga ujian tutup. Itu tidak boleh ada biaya tambahan. Ya, berarti yang bolehnya cuma apa? UKT. Enggak, berarti kalau misalnya kita ujian yang nyiapin makanan itu gimana? Sebenarnya ujian kita nyiapin makanan itu cuma inisiatif dari sendiri. Oh iya, maksudnya kan nggak mungkin kan kita udah ngundang dosen untuk nggak dikasih sesuatu. Cuman gitu budaya memberikan makanan kepada dosen, inisiatif itu sudah membudaya, dan akhirnya malah jadi hyperbola. Yang cuma sekedar kasih kue doang, kita mulai berubah menjadi sebuah nasi dos. Iya, nasi dos. Berubah jadi dengan tambahan buah, minuman, tisu, dan berubah menjadi parsel. Kemarin kan teman kita kan juga semua kan parsel tutup. Nah itu butuh biaya juga kalau misalnya ujian pertama kali itu kan. Dan apa ya, kemarin juga temanku ada yang kayak ini sih kayak kalau misalnya terbebani banget sih, karena menurut mereka kayak gila ya, gue udah bayar uang UKT itu. Tujuan mereka pengen lulus cepat itu adalah agar tidak membayar UKT. Tapi malahan harga makanan yang dilakukan selama 3 kali, kan 3 kali ujian nih, 3 kali ujian, 3 kali ujian, dan 1 kali ujiannya sekitar 5-6 dosen kan. Dan itu harus dikasih makanan semua. Dan 3-3-nya, dan of course bayangkan dikali 3 deh. Itu udah kayak belum dengan biaya parselnya, transportasi. Aku pikir 1 juta lebih itu masih apa ya, kayak masih bisa nambah lagi sih ya kan, karena belum dengan yang lainnya. Jadi kayak gara-gara itu ada sih kayak temanku kayak
tunda dulu ujiannya karena duitnya belum ada gitu loh. Karena kan karena memang budayanya udah kayak gitu ya, mau nggak mau ya harus beli makanan gitu loh. Ini bukan kita bukan gibahin dosen ya, iya, karena ini cuma pengalaman yang kita rasain dan kita berusaha untuk sharing dari teman-teman kita. Bukan berarti karena kita mampu, kita nggak gitu, kita cuma menyuarakan teman-teman kita memang merasakan hal demikian. Iya gitu loh. Yang merasa terbebani akan hal itu. Ya kalau bisa sih ya, aku ya. Kalau misalnya ya kita sebagai mahasiswa berhak dong untuk menyampaikan keresahan kita, karena ya namanya mahasiswa ya bukan apa ya kita juga berhak gitu loh. Jadi kayak maksudnya kalaupun nanti misalkan dosen sedang melakukan ujian dan kemudian kita yang sedang melakukan seminar, terus kita punya inisiatif untuk ngasih makanan, itu inisiatif itu adalah bentuk rasa terima kasih kita kan. Jadi berharap banget dosen atau tidak mengkomentari kayak ya kita berharapnya nggak ada dosen yang kayak ngomong kok makanannya cuma kayak gini sih, ya kayak underestimate nggak sih lah mohon maaf nih punten, kita aja makan nasi sehari sekali loh misalkan enak kos-kosan lah ente 5 dos dalam sehari kurang dari 3 jam seminar tiba-tiba nih ngasih 5 dos. Ya berharap banget sih itu tidak ada komentar pada seperti itu, karena kan selain bisa menjatuhkan mental, karena fokusnya di sini adalah bagaimana mahasiswa ini bisa menyampaikan seminarnya, presentasi dan penelitiannya dia. Kok yang dikritisi malah bentuk makan apa yang rasa resep. Makanya itu sih. Itu kan gara-gara yang kayak kita harus nyiapin yang kayak gini kan, itu jadi beban juga kayak teman kita juga sih. Benar. Dia kan besoknya mau ujian, itu jadi beban juga. Aduh, harus gimana nih, aku cari makanan yang di mana nggak berminyak. Ya aku harus pesan di mana gitu. Aku di mana dengan siapa semalam berdua. Aduh, mungkin ada itu kali ya penyampaian buat teman-teman mahasiswa baru ini. Ya jalanin aja, enjoy aja, nikmatin aja. Kalau misalkan masih pandemi tahun ini ya udahlah jalanin aja dulu pandeminya. Sekarang kan teknologi udah mulai canggih, nyari teman kan bisa lewat Zoom, lewat live streaming. Bukan WeChat ya? WeChat bukan WeChat. Wah itu lain lagi. Oh lain lagi. Kan open pick up. Open pick up. Itu kalau nanti di center. Itu kalau menyalip open BO belanja online. Iya, belanja online. BO itu kan sekarang bisa. Ya, belanja online ya. Itu bukan yang jangan negatif pikirannya. Aduh, parah banget sih kalau misalnya sampai negatif. Itu guys, jadi makanya selama kita nggak bisa ketemu langsung, kita bisa melakukan berbagai live streaming yang bentuknya menggantikan face to face, jadi seperti interface biasa melalui video call, kemudian chattingan sama teman. Ya nggak usah ragu untuk menjalin komunikasi dengan teman-teman kamu walaupun mereka kamu kenal, karena at least kita semua pada dasarnya manusia. Emang sih waktu masih maba banyak yang songong, tapi ya jalanin aja dulu. Seru pasti sih. Itu kan kemarin kan ini berakhir ya. Kemarin kan juga sempat viral yang kemarin pas maba itu kan. Mereka kan ormiknya kan PKKMB-nya kan itu online. Dia nulis di kolom komentar live, dia kan bilang kotor. Iya. Kamu enggak? Itu kan viral. Kan pakai obat. Hah? Oh iya ya, kamu kan ini admin ini. Jadi sempat viral geser. Yang dapat videonya dari mana sih? Yang kamu yang rekam? Enggak, netizen tiba-tiba rekam terus ngirim kan, terus netizen. Jadi waktu Ormik tahun 2020 guys kemarin. Itu kan memang online lewat YouTube live streaming. Dan sementara dekan atau ketua panitianya sedang menjelaskan sepatah dua patah mengenai apa PKKMB kali ini dan bagaimana dia menyampaikan pendapatnya tentang pandemi. Kemudian para netizen mahasiswa baru ini melontarkan berbagai jenis kata-kata yang tidak sepatutnya, kata-kata kasar ya kan, seperti tiao ya kan, di kolom komentar di kolom komentar dan dilihat oleh ribuan orang dan bahkan juga dilihat oleh berbagai akademisi di dalam situ. Dan tentu ini menurut pro dan kontra ya kan. Jadi pada bisa patroli, kita berusaha menyampaikan. Bisa patroli, emangnya cara di net. Jadi guys, gitu. Aduh parah banget ya. Kemarin katanya sih yang aku dengar katanya dia bukan ngatain ketua panitia pakai PKKMB-nya, tapi ngatain temannya. Bukan. Jaringannya katanya jelek, ngelek jaringannya, makanya dia bilang itu. Terus dia cuma itu karena ada salah satu ketua panitianya waktu itu botak kan. Oh iya. Dia komentarin ketua panitianya. Botak. Jadi kemarin itu tanpa sengaja beberapa dari mahasiswa, sebut saja inisialnya A. Ardi dong, enggak. Dia tuh coba publikasi itu meminta pendapat netizen dan ternyata malah berakhir dengan bahan bulian.
Dan ada yang pro dan kontra. Ya maksud aku secara pribadi sih sebenarnya bully itu tidak baik ya. Iya. Bully itu tidak baik karena kan apa yang kita kan berusaha untuk menyampaikan dan berusaha untuk beropini, setidaknya tidak membuli. Cuma beberapa netizen mungkin kesannya malah ini waktunya kita untuk membuli gitu kan. Sebenarnya sih orang-orang kayak gini kita berusaha untuk menasihati orang-orang yang memang apa sih faedahnya ngomong kasar di depan platform digital, apalagi sebagai seorang mahasiswa baru di depan dengan kamu sendiri. Gak sepatutnya kita berusaha untuk menyampaikan kata-kata tersebut, namun kerap kali karena kita terbawa emosi akhirnya berakhir dengan kata-kata kasar pula. Kata kasar dibalas dengan kata-kata kasar. Ada orang yang pro dan kontra gitu. Dan menurut aku alangkah baiknya apapun itu pihak kampus dan mahasiswa mencoba untuk melakukan mediasi dan berusaha untuk ngomong langsung lah ke bagian pusatnya. Kayak ini nih tolong di take down dan tolong nih orangnya coba untuk digerebek, langsung aja diambil. Kan kata gerebek agak ini sih, agak kasar ya. Mungkin diundang kali ya. Banget ya. Agak satpol PP ya. Mungkin diundang terus ketemu sama padetannya, diamankan coba dia diamankan ya. Karena dia kan berbahaya ya. Jadi diamankan agar meminta klarifikasi mengapa melakukan demikian dan harus diberikan sanksi seberat-beratnya agar kejadian ini tidak terulang ke orang lain. Kita boleh beropini terhadap kampus kita, apa yang salah, apa yang harus dikritisi, diberikan saran, tidak apa-apa. Itu langkah baiknya melakukan hal tersebut kan sebagai bentuk advice, saran untuk berkembangnya kampus kita supaya lebih baik lagi. Tapi untuk dijaga lisan kita untuk tidak boleh memaki dan berkata kasar, karena ya institusi seperti kampus itu tidak sepatutnya dilakukan hal seperti itu. Karena bagaimanapun kalau mau berpendapat, bedain namanya beropini dan memaki. Itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi memang pada saat lulus SMA ini kan masih proses dari sifat kekanak-kanakan menuju ke dewasa yang mungkin sifatnya masih labil pada saat itu. Dia pengen menunjukkan kalau dia ini berani gitu loh, karena memang masih untuk mencari jati diri gitu loh. Jadi kayak umur-umur kayak gitu itu ingin melihat dia ini jago gitu loh. Aku juga kan, kamu pasti ngerasain pada saat kita PKKMB itu pasti ada sifat, kita ketemu sifat teman-teman yang kayak ada yang angku, ada yang kayak sombong, ada yang kayak masa anak-anak gitu loh, masih ke bawah-bawah yang dari SMA masa-masa gitu ABG lah kita gitu. Masih terbawa suasana seperti itu. Iya, nanti secara berjalannya waktu kita belajar. Cuma menurut aku untuk menjadi seorang dewasa itu tidak terpatok dengan usia kan, karena no matter what your age, nggak peduli berapa usia kamu, apa usia kamu, dari mana latar belakang kamu, menjadi dewasa itu adalah pilihan gitu. Jadi setidaknya walaupun kamu memang masih ABG, setidaknya lisan kamu dijaga. Karena menjaga lisan merupakan basic skill kan, itu merupakan basic attitude. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya ini ya pokoknya intinya jaga lisan aja gitu loh, nggak usah yang macam-macam, apalagi kalau untuk memaki yang kayak di dalam institusi kampus gitu, itu kan parah banget gitu. Ini kan apalagi kemarin di live semua orang bisa nonton gitu. Benar, semua orang bisa nonton dan lebih buruknya lagi bisa di-save. Mohon maaf punten lahir batin, jejak digital kamu tuh nggak bisa dihapus coy. Makanya. Udah ngerti jejak digital tuh nggak bisa dihapus. Kemarin kan dijadiin dijaga baik-baik. Dijadiin meme nggak sih? Jadiin meme, makanya kemarin viral banget tuh. Itu aku pasti itu kemarin pasti mentalnya kena banget ya, karena sampai aku dengar juga anak ini kan nyari di mana tempat tinggalnya, karena katanya mereka gak terima gitu loh. Dan itu sempat dijadiin stiker juga kan, stiker WhatsApp, dan aku sempat nyimpan kayaknya. Semua mahasiswa memang marah sih waktu itu, karena memang kamu masih maba dan ini masih dalam proses untuk masuk di Universitas Tadul Al-Quran, kamu udah membuat kesalahan yang sangat fatal gitu loh. Itu yang kayak dan kemarin dia sempat dapat teguran kan kalau dia melakukan hal yang sama bakalan di DO secara tidak langsung, padahal masih maba di DO. Masih maba di DO. Padahal kan kalau DO itu kan untuk mahasiswa yang akhir gitu, yang udah nggak bisa nyelesain tepat waktu. Tapi nggak juga ya. Bisa kan DO tanpa, maksudnya DO kan ada dua kan pilihannya. Yang pasti kebanyakan orang memilih DO ketika mereka sudah berada di ujung tanduk. Ya, tahun akademisnya. Berbeda dengan mereka yang memang di DO secara tidak terhormat, seperti melakukan hal kriminalitas, kemudian juga radikal, kemudian juga tadi itu melakukan hal-hal yang berbau merugikan institusi kampus. Benar banget. Jadi jaga nama baik alma mater. Karena walaupun kamu sampai dimanapun kamu,
walaupun kamu udah dapat ijazah nih, Ya. kalau kamu dengan secara tidak langsung berusaha untuk memberikan bahasa kasar terhadap mantan kampusmu dulu, ijazah kamu bisa ditarik tahu. Iya. Karena kamu kan alumni dari sana, semua ini kamu kan masih apa ya? Kamu punya kalau di ini kan punya jejak digital, kalau di ini apa ya? Itu jejak. Iya, jejak Jadi akademik kamu mau gitu kan. mau di mana aja nanti misalnya nih kerja di Jawa, kalau kamu ngehina nama kampus ya pasti ketahuan pihak kampus juga merasa gitu kayak kan. kok kita kayak gini sih, pihak kampus mengajukan ke Risat, Dikti, ke Iya. dinas pendidikan, kemudian secara tidak langsung ijazah kamu yang dulu pernah di sana walaupun kamu udah lulus itu bisa dibatalkan, bisa di blacklist. Iya. Dan kamu udah nggak jadi sarjana lagi, itu masih bisa. Pokoknya intinya sekarang ini ya. Sekarang itu kalau aku bilang ngomong itu harus hati-hati lah. Nggak tahu kenapa sih orang itu kalau ngomong secara langsung itu bisa jauh lebih sopan santun daripada ketimbang di lewat sosial media. Nah, mungkin karena nggak ketemu mukanya secara langsung, Iya. jadi merasa punya keberanian lebih untuk ngomong ngetiknya sembarangan. Jadi kayak nggak dijaga ketikannya. Jadi sekarang ya, jarimu tuh harimaumu iya, sih. makanya kadang-kadang ya yang aku kayak lucu juga di Indonesia ini ya. Misalnya kalau di komen kan itu berani banget komen. Tapi pas kalau udah diciduk, aku hilaf. Aku tidak. Gimana? Aku tidak. Buat klarifikasi Saya minta maaf untuk atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Biasanya gitu. Iya. Udah mungkin kita lanjut bahas yang tema kita yang awal tadi ya. Iya, benar. Jadi mungkin kita lanjut. Jadi aku pengen ini kasih tips dulu dong untuk adik-adik mahasiswa baru, nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Mahasiswa baru yang baru masuk, iya sih. Ya iya, memang baru masuk untuk bagaimana menghadapi karakter dosen yang berbeda-beda. Karena memang di bangku kuliah itu kita punya dosen yang punya karakter berbeda-beda, dan parahnya itu kita punya dosen yang killer dan wow, dia manjat. Willy meninggal. Feeling sih kau kayaknya meninggal itu, tersalah dari atas. Anak kan dulu meninggal. Jadi teman kita lagi manjat tebing guys, dan feeling aku kayak jadi mau meninggal di sini. Di salah-salah video kita masih bisa ngecekin anak orang, anjir. Gitu guys. Jadi pokoknya kalau kalian masih mahasiswa baru, gimana cara ngadepin dosen iya. itu kuat-kuatin mental. Iya, kuat-kuatin Dan mental. inilah perkataan dosen yang paling penting itu, kamu nggak perlu denial karena dosen tuh punya nilai lebih dan mereka tuh punya pulpen yang bisa menuliskan lulus atau tidaknya. Iya. Ya kan, semua tuh di tangan dosen. Jadi yang paling penting kalau kamu merasa apa yang dilakukan dosen itu salah, kamu boleh untuk memberikan saran, beropini, mengungkapkan pendapat kamu tapi dengan cara yang baik dan sopan santun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kuat-kuatin mental kamu. Walaupun kamu berusaha untuk memberikan opini, 99% opini kamu bakal ditolak sama dosen. Karena mereka merasa keberatan akan hal itu. Mereka kayak, so jago banget lu, kayak gitu kan. Jadi siapin mental aja dan iyain gitu. Siapin mental aja. Karena kebanyakan kalau mendapatkan dosen seperti itu, kebanyakan mahasiswa justru malah menyerah. Jangan dulu menyerah guys. Jadi siapin mental kamu. Kayak ya lo bisa jatuhin gue gara-gara opini gue salah. Tapi tenang aja, mental aku kuat kok. Dan untuk kalian semua ini juga bukan pelajaran ya. Tapi nggak semua dosen killer. Ada juga dosen yang baik gitu. Mungkin kebanyakan yang baik ya, banyak yang baik daripada killer. Mungkin killer. Ada yang friendly banget kayak teman sendiri, ada diajak cerita. Bahkan mungkin ada dosen, bahkan mungkin ada juga dosen yang negur duluan. Jadi kayak kalau dia udah ingat nama kita, udah tahu nama kita, pasti dia negur. Misalnya Ardi, Sal gitu kan. Dosen kemarin itu dosen salah satu di prodi kita, dia kayak Ardi sampai mana, semangat ya. Ada yang nyemangatin terus, semangat spot mulu kayak orang IPA. Gitu kan, ada kayak gitu. Ibarat memilih pertemanan, kadang kita memilih teman yang nggak sadar temannya dajal. Begitu pun dengan dosen. Ya karakternya memang berbeda-beda dan unik. Siapin mental. Dan untuk kalian ini apa? Siapin mental. Dan untuk adik-adik maba, untuk kalian semua yang seperti bilang Ardi tadi, jangan cepat menyerah kalau menghadapi dosen yang kayak gitu. Harus dikuatin mentalnya. Anggap aja kalian sedang naik apa ya, roller coaster. Jadi di atas kali di bawah, gitu. Ya kan? Kadang 69 ya kan. Lain lagi tuh. 9. Yin dan yang. Maksudnya ini apa? Apa lagi? Posisinya kadang jatuh, kadang di bawah. Adidas ada di bawah atau di atas. Ngeri. Jadi pokoknya intinya kalau misalnya kalian
pengen mulus aja kuliahnya, kalian jangan buat yang macam-macam. Iya, Ke dosen bener. itu aduh, kalau kalian udah buat Kalau mau kesalahan, gibahin dosen boleh, tapi Iya. please banget cari pergaulan nih. Kalau gibahin dosen, gibahanmu nggak dibawa ke luar. ya. Kadang ada tuh yang cepu banget. Ntar kalau misalnya dia dekat sama dosen, aduh, dia ngomong, Bu, teman saya yang ini gibahin ibu loh, dia bilangnya kayak gini, aduh. Iya Bu, teman aku nih inisialnya Ardi, Bu. Ya, Di dalam itu kayak ini. aku rasa juga ini sih ya, semua mahasiswa pasti ngibahin dosen. Iya, sama masnya dia Karena gibahin dosen. maksudnya ngegibahin ini bukan gimana ya? Kadang-kadang ya kalau kita ngibahin dosen ya udah, pada saat kita udah kayak cerita nih kejelekan dosen, ya udah kita plong gitu loh. Tujuan digibahin adalah supaya kita lebih plong. Iya, lebih plong dan kita lebih menerima sifat dosen itu ya. Udah, setelah kita curhat atau mungkin cerita sama teman-teman ya udah teman ini bilangnya juga tadi ya sama ya udah. Pokoknya intinya bukan jangan untuk, sampai cepu aja. Iya, bukan untuk kayak laporin iya, gitu ya, jangan. Karena kita kan cuma semua orang kan punya apa ya, merasakan apa yang dirasain akhir. ya apa Tuh aku ngeblank sih, nggak pernah ya. iya, kamu pikirannya lain-lain sih. Aku atau nggak fokus sama si Willy. Aku gak fokus sama si dari manjar. Aku berharap dia kayak ini anak kapan meninggal ya. Anjir. Intinya gitu guys. Iya, intinya jangan pernah buat masalah sama dosen. Itu aduh, kalau udah buat masalah sama dosen, udah kelar hidup lo. Kalau ini karena dosen kan memang kalau nggak salah derajatnya itu titik-titik dengan Tuhan ya kan. ini Tuhan dosen. Deket banget. Jadi jembaringnya itu menakutkan. Iya, gitu loh. Jadi kayak kalau kamu udah bermasalah, apalagi kalau wajahnya mukanya udah sangarin. Enggak, udah kayak udah familiar di dia. Aduh. Baru muncul aja dia udah kayak nggak mau ladenin. Ada juga dosen yang nggak tahu kenapa dari aroma parfumnya tuh udah kayak gila, ini aroma kematian nih. Sakaratul maut. Suaranya itu seperti trompet sangkakala. Deket banget dan layaknya kayak detik-detik ini teman-teman, kiamat telah tiba. Dan bahkan kita juga dapat, kalau kalian juga nanti masuk di bangku kuliah, kalian bakalan dapat dosen yang kalau misalnya dia gini, dia nggak bakalan kalian harus masuk duluan sebelum dia masuk. Kalau dia yang duluan masuk, ya kamu di luar. Dan boleh. Ada juga dosen yang cukup picky, cukup tricky, cukup perfeksionis, di mana kalau kurang semenit aja nggak boleh ada mahasiswa masuk. Itu kan kayak lomba lari kali ya. Gitu kan. Terus ada juga persyaratannya kalau kamu misalkan mau antar tugas harus taruh di depan rumah, nggak boleh masuk, nggak boleh ketok pintu. Gitu kan. Ada juga dosen yang beberapa kali konyol untuk membawa binder tidak boleh berwarna lain, menggunakan pulpen hitam dan sebagainya gitu kan. Ada sih aturan-aturan. Kembali lagi kalau kalian nanti kuliah, kalau kalian kuliah secara umum ya, bukan live streaming ataupun video callan gitu melalui aplikasi Zoom dan lain sebagainya, itu kan akan mendapatkan kontrak kuliah. Itu yang paling kita rindukan, seperti kira-kira harus menggunakan baju seperti apa. Karena di antara kontrak kuliah selama mata kuliah berlangsung dari dosen tersebut, itu dia punya hak untuk menentukan kira-kira kita harus menggunakan atribut seperti apa, dan juga syarat dan ketentuan seperti apa sesuai dengan mata kuliah yang dia ajarkan. Dan kalau berbicara untuk pakaian, itu ada dosen yang membolehkan menggunakan baju kaos, ada juga yang enggak. Kalau misalnya dapat dosen yang memang dia pengertian Unpad itu kan panas. Iya, jadi biasanya dia menggunakan baju yang sederhana aja. Karena memang dia bikini ya. Enggak juga dong, emangnya di Bali apa? Dia kayak dia legowo untuk pakai kaos gitu lah. Enggak apa-apa, kalian yang penting intinya kalian nyaman dengan apa yang kalian pakai, kalian enggak merasa kepanasan, lebih fleksibel. Biar gitu. Kalian bisa fokus gitu loh, bisa bisa perhatikan apa yang nggak terganggu dengan cuaca panas, keringat bercucuran, ya kan? Itu kan nggak bagus juga untuk karena kita tahu sendiri teman-teman, kalau kalian orang Palu, karena di Palu itu seperti padang mahsyar kan? Ya, bisa jadi kayak gitu. Simulasi neraka, karena kalau di Unpad itu masing-masing fakultas mataharinya 10. Kita berapa fakultas? Berarti kalau misalnya 4 fakultas saja, itu sekitar 40 matahari. Bayangin. Itu memang terpanggang. Tapi memang kalau di Unpad itu panas banget. Karena memang kita itu kalau tanpa disadari, kita itu di atas gunung Ar. Iya, dan dekat pantai juga. Dekat pantai juga. Ke pantai. Jadi mataharinya itu memantul menuju ke biasanya kalau kita matahari ini kan gini ya, bentuknya kan landai seperti ini. Ini Unpad nih. Terus ini adalah pantai. Jadi matahari itu secara nggak langsung akan memantul cahayanya ke daerah yang lebih tinggi, yaitu Unpad. Gitu. Jadi makanya wajar banget kalau kita ngerasain panas. Iya, makanya kalau misalnya dari rumah glowing banget,
sampai untuk Nangau. nangau kalau orang Palu bilang nangau itu kering Guys. kering guys. Burik lah. Buriknya tuh dia pakai kola-kola burik Pakai Q break yo. gitu ya. Ada mungkin durasinya udah lanjut udah atau lanjut dikit lanjut lagi. kalau lanjut panjang nih ya, udah kali ya. Udah kali ya, kita bakal lanjutin. Yang penting kalian ya. yang penting kalian intinya ambil dulu apa yang kita sharing kali ini. Iya. Kalian bisa Pokoknya di pokoknya comment section ya, kalau misalkan nanti ini ada mahasiswa Iya. lama yang komen pengalaman kalian sebagai seorang mahasiswa Iya. baru sampai Iya. sekarang gimana? Iya. Bisa banget untuk kalau di kolom, bisa banget untuk komen di kolom komentar. Gak usah so cantik dong. Iya, kalau kalian mungkin punya pengalaman sama seperti kita, ya pokoknya intinya kalian punya pengalaman selama duduk di bangku kalian Di bangku Ya kuliah. kalau misalnya kan punya pengalaman selama di bangku kuliah, kalian bisa sharing di kolom komentar Benar. dengan cara Dengan cara ketik spasi. Enggak lah, tinggal komen Ketik aja dong. di bawah. Ketik Iya. sepuasnya, yang penting sopan dan santun, pengalaman kalian ceritain. Iya. Dan untuk kalian mahasiswa baru, kira-kira mau tips seperti apa? Just comment Iya. comment below right here. And don't forget to subscribe, don't forget to like. anjir. Oke guys, mungkin aduh banyak banget lagi. Jadi guys ya, kita kan bangke Kita, kebetulan. kita closing dulu ya. Ya, kita closing, gimana closingnya? Minal aizin wal faizin wal Mohon maaf dan batin. Karena udah lama. Closingnya gimana? Oke guys, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Ya, Kalian jangan lupa like, subscribe, komen dulu dong. komen dulu. Share, Share. biar kalau di share kan nanti biar teman-teman kalian juga Iya, nonton. share ke semuanya, Iya. share ke keluarga kalian, ya kan? Ke teman-teman kalian yang masih mau Ya, maba. siapa tahu nenek kalian mau kuliah lagi. Gak ada salah. Siapa tahu nenek kalian mau jadi maba. Aduh. Ntar kalau nenek Nenek jadi maba? ntar malah dia yang marahin dosen. Iya benar. Gak apa-apa kali ya, biar dosen ngerasain juga apa yang kita Iya, rasain. kan gimana orang tua nih, bagaimana Tapi ceritanya? gimana ceritanya gitu kita kan. nggak bisa ini. Silakan nanti kalian tinggal share, bagikan kemanapun kalian mau, bagikan kepada kalian mau ke Dunia berbagai maya, social media platform. dunia hitam. Yes, dunia Pokoknya intinya manapun. dunia yang bisa kalian jangkau lah. Ceritain kira-kira kalian mau menjadi seperti apa. Kalau kalian masih SMA, komen di bawah. Kira-kira kalian mau masuk di universitas Iya. apa dan jurusan apa dan kenapa seperti itu. Semoga Iya, semuanya iya, menjadi iya. maba, camaba terutama calon mahasiswa Iya. baru. Semoga kalian lolos di universitas yang kalian dambakan. Iya. Semoga lolos dan masuk di jurusan yang kalian impikan. Ya. Dan buat mahasiswa baru yang sudah lulus, selamat berjuang untuk jadi mahasiswa. Dan Iya. untuk mahasiswa akhir yang nonton, semoga lulus tepat waktu dan Amin. dilancarkan segala Iya. sesuatunya. Iya. Demikian dari kami. Terakhir, Yes. jangan lupa subscribe Subscribe, dan comment, udah dong, Oh, ngomong mulu. like, Ulang. Bareng-bareng ya. Like, delay. Ulang. Jangan lupa dia. Bentar. 1, 2, 3, go. Jangan lupa. Iyalah, kalian ngerti lah. Kalian ngerti lah Kalian- closingnya seperti Ya, apa biasanya. pokoknya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, Biar kita semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. aku Amanda Manopo pamit. Dan Bang Billy juga pamit. Thank you. Bye. Dadah. Enjoy the next-